Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salamnya mana? Dijawab salamnya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana anak-anak kabarnya hari ini? Alhamdulillahirabbil alamin bi khair. Alhamdulillah ya. Dalam keadaan sehat walafiat semuanya insyaallah. Dalam keadaan senang. Insyaallah kalau kita senang, menjalani kegiatan belajarnya mudah. Ya, yang masih belum senang mengusahakan diri untuk senang. Semangat. Ya. Semangat agar dimudahkan dalam belajarnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, bagaimana kabarnya anak-anak 4 Mu'ad? Alhamdulillah. Yuk sama-sama kita mempelajari pembelajaran pendidikan agama Islam. Pak Guru akan sedikit mengulas materi yang telah dibahas dan melanjutkan ke materi berikutnya. Kita mulai pelajarannya dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Mengawali pelajaran ini Pak Guru ingin membacakan sebuah ayat yang Allah cantumkan di dalam Al-Quran. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi khalaqas samawati wal arda wa ja'ala az-zulumati wan nura summa alladziina kafaru bi rabbihim ya'dilun. Segala puji bagi Allah yang telah menciptakan langit dan bumi dan menciptakan gelap dan terang. Kemudian orang-orang kafir mengingkari Allah Subhanahu wa taala. Mereka menyembah sembahan mereka, menyembah Tuhan mereka. Anak-anak Pak Guru yang Pak Guru cintakan Allah Subhanahu wa taala, beriman kepada Allah. Beriman kepada Allah ini merupakan rukun iman yang pertama yang harus betul-betul kita perhatikan. Karena orang yang beriman itu pasti bahagia dunia dan akhirat. Ya, bahagia dunia akhirat. Di dunianya bahagia dia, ya, bisa taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Di akhirnya bahagia dia bisa berjumpa dengan Allah dan mendapatkan balasan dari Allah Subhanahu wa taala, balasan yang terbaik yaitu surganya Allah Subhanahu wa taala. Pada gambar yang tertera di slide, Pak Guru menampilkan alam ciptaan Allah. Juga jembatan merupakan karya manusia. Ya. Manusia berkarya karena Allah Subhanahu wa taala. Allah anugerahi akal, Allah anugerahi pikiran, Allah anugerahi kecerdasan. Intinya Allah sangat maha kuasa, sangat hebat, sangat pandai. Ya, tidak ada yang mampu menciptakan langit dan bumi beserta isinya. Tidak ada yang dapat menjadikan siang menjadi malam, malam menjadi siang kecuali Allah Subhanahu wa taala. Maka sangat pantas kita beriman kepada Allah yang menciptakan kita, memelihara kita, menjaga kita, menghidupkan kita, juga mematikan kita. Nah, ya. Jadi harus kita beriman yang sebaik-baiknya kepada Allah. Tunduk dan patuh kita kepada Allah Subhanahu wa taala kalau memang yakin Allah itu ada. Ya. Nanti Pak Guru akan lanjutkan materinya di slide berikutnya. Baik anak-anak, berikutnya kita mempelajari tentang pengertian iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, pengertiannya adalah meyakini dengan sepenuh hati bahwa Allah itu ada. Hati kita meyakini benar-benar bahwa Allah itu ada. Kita yakin bahwa yang menciptakan semua bumi,
langit serta isinya, bumi langit serta isinya adalah Allah Subhanahu wa taala, karena makhluknya tidak ada yang mampu menciptakan langit, bumi beserta isinya. Hanya Allah yang mampu. Ya. Maka kalau kita meyakini Allah itu ada, maka dibuktikan. Ya. Dibuktikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada buktinya Allah itu ada. Pertama, adanya langit dan bumi. Langit dan bumi ini bukti bahwa Allah ada. Karena tidak ada yang dapat menciptakan langit dan bumi. Yang mampu hanya Allah. Dari manusia pertama sampai manusia terakhir, tidak ada yang dapat menciptakan langit dan bumi. Maka kita selaku umat Islam meyakini bahwa yang menciptakan itu adalah semuanya Allah. Yang kedua, dibuktikan dengan adanya manusia. Ini adanya kita, ini bukti bahwa Allah itu ada. Yang menciptakan kita, kedua orang tua kita, kedua orang tua bapak kita, terus kedua orang tua kakek kita, terus ditarik sampai kepada manusia pertama Nabi Adam. Yang menciptakan Allah. Berarti manusia bukti bahwa adanya Allah. Ini harus kita yakini dengan sebaik-baiknya. Yang ketiga, adanya binatang. Binatang juga sama. Bukti bahwa Allah itu ada. Karena sampai dengan sekarang belum ada dan tidak akan pernah ada manusia yang dapat menciptakan binatang. Sekecil apapun binatangnya. Ya, yang terlihat gampang menurut akal manusia, tapi manusia tidak akan mampu menciptakannya. Ya. Ini menunjukkan Allah yang Maha Kuasa, Allah Maha Hebat, Subhanallah. Yang keempat, adanya tumbuh-tumbuhan dan lain-lain. Tumbuhan juga sama. Ketika kita memandang tumbuhan yang indah-indah, yang ragamnya bercorak, bentuknya berbeda-beda, warnanya berbeda-beda, ya. Kemudian harumnya, kalau dia berbunga berbeda-beda, itu bukti bahwa Allah itu ada, Allah yang menciptakan. Baik anak-anak, sekarang kita lanjutkan pelajaran atau materi berikutnya di slide yang ketiga. Cara mengetahui bahwa Allah itu ada. Ada dua cara atau dua jalan yang dapat ditempuh. Yang pertama, melalui pengamatan terhadap ciptaannya. Kita mengamati, kita melihat, kita memperhatikan ciptaan Allah. Dari langit, bumi, kemudian apa yang ada dekat kita, termasuk diri kita, itu bisa menjadikan jalan untuk kita mengetahui bahwa Allah itu ada. Ya. Kita melihat langit, melihat lautan, melihat gunung, ya. Itu pasti akan kembali kepada Allah. Ya. Betapa besarnya, betapa maha kuasanya Allah, betapa rendahnya diri kita, betapa kecilnya diri kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Di pertemuan sebelumnya Pak Guru sampaikan kan bagaimana kita diajak untuk melihat unta. Bagaimana unta diciptakan. Berikutnya langit dijunjung. Selanjutnya gunung dipancangkan. Berikutnya bumi dihamparkan. Itu dengan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala semuanya jadi mudah. Ya. Kalau kita sangat terbatas kemampuannya. Ya. Kekuatan kita terbatas. Berapa banyak kita dapat memikul beban? Berapa kuat kita mengangkat barang? Ya.
berapa jauh kita dapat berjalan, berapa lama kita bertahan dari panas dan dingin. Terbatas kemampuan kita semuanya. Baik anak-anak, selanjutnya cara yang kedua atau jalan yang kedua adalah melalui Asmaul Husna. Ya, Allah memiliki 99 nama yang baik. Yang pada kesempatan kali ini kita akan pelajari 3 terlebih dahulu. Ada yang pertama Al-Basir. Al-Basir artinya Allah Maha Melihat. Semua Asmaul Husna yang Allah miliki bermakna memiliki arti Maha. Al-Basir Maha Melihat. Dimanapun kita berada, Allah pasti melihat. Di tempat sepi atau di tempat ramai, Allah pasti melihat. Dalam keadaan gelap atau terang, pasti Allah melihat. Maka kalau kita meyakini bahwa Allah Maha Melihat, pasti kita tidak akan mau berbuat dosa. Pasti kita takut untuk berbuat dosa karena meyakini bahwa kita senantiasa diawasi, dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, Al-Adl, Allah Maha Adil. Subhanallah, Allah menciptakan segala sesuatu di dunia ini dengan penuh keadilan. Ya, makhluk-makhluknya ada di satu sisi memiliki kemampuan, kelebihan, di sisi lain memiliki kekurangan. Allah ciptakan burung memiliki sayap karena dia hidupnya di angkasa, terbang. Kalau manusia tidak diberikan sayap, karena apa? Hidupnya di bumi, bisa berjalan. Tetapi di sisi lain, walaupun tidak punya sayap, manusia bisa menciptakan pesawat yang bisa menerbangkan mereka di angkasa. Subhanallah, luar biasa, Allah Maha Hebat. Berikutnya ada Al-Azim, Allah Maha Agung. Ya, Allah Maha Besar, Maha Agung. Ke atas keagungan Allah Subhanahu wa taala, Allah jadikan siang menjadi malam, malam jadi siang. Coba kita bayangkan bagaimana kalau kita hidup dalam waktu terus siang, dalam kondisi siang terus atau malam terus, pasti tidak enak. Inilah Allah atur dengan sebaik-baiknya, maka Allah disebut juga sebagai pengatur kita. Baik anak-anak, selanjutnya kita lanjutkan materi berikutnya. Setelah kita memperhatikan langit, bumi serta isinya dan jalan untuk mengetahui bahwa Allah itu ada, kita akan mengambil hikmah. Hikmah dari mengetahui Allah itu ada beberapa. Antara lain, yang pertama, meningkatkan iman dan takwa kepada Allah dengan cara rajin melaksanakan sholat. Jadi dengan sholat yang kita lakukan merupakan bukti, ya, hikmah kita beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Menolong orang lain juga hikmahnya dari mengetahui Allah itu ada, sehingga kita ingin berbuat kebaikan, termotivasi untuk berbuat kebaikan. Kemudian tidak bersifat sombong. Sombong merupakan perilaku iblis. Allah tidak suka kepada orang yang sombong, maka kita tidak berlaku sombong. Yang kedua, jika mendapat kesulitan selalu memohon petunjuk dan kemudahan dari Allah. Nah, kita lakukan bukti ucapan kita ketika sholat dalam membaca Al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu kami menyembah dan hanya kepadamu ya Allah kami memohon, meminta, dan hanya kepadamu kami meminta. Ya, menyembah dulu kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebaik-baiknya penyembahan, baru kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Seimbang.
Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu kami menyembah dan hanya kepadamu kami memohon. Hanya kepada Allah mintanya, bergantung kepada Allah. Allahus Samad, Allah tempat bergantung. Kemudian anak-anak yang Pak Guru cintai karena Allah Subhanahu wa taala, yang ketiga selalu menjaga alam ciptaan Allah. Alam yang ada ini di sekitar kita dijaga karena kita yakini itu adalah ciptaan Allah, ya, karena tidak hanya diperuntukkan untuk kita sekarang ini, akan ada nanti manusia-manusia setelah kita, mereka juga akan memanfaatkan alam yang Allah ciptakan. Maka perlu dijaga kelestarian alam untuk kemaslahatan manusia-manusia setelah kita tiada. Anak-anak tetap masih fokus dan konsentrasi ya. Materi terakhir, beriman kepada Rasul Allah. Setelah kita beriman kepada Allah, di materi ini kita diajarkan juga beriman kepada Rasul Allah. Apa pengertian beriman kepada Rasul Allah? Beriman kepada Rasul Allah artinya meyakini dengan sepenuh hati bahwa Allah mengutus Rasul sebagai teladan bagi manusia. Nabi Muhammad diutus untuk kita, ya. Orang-orang terdahulu diutus juga oleh Allah seorang Nabi dan Rasul, ya. Diutus Rasul, diutus Nabi, ya. Maka banyak Nabi dan Rasul. Adapun yang wajib kita ketahui jumlahnya hanya ada 25, dari mulai Nabi Adam sampai Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan ini merupakan rukun iman yang keempat, ya. Ini tidak bisa dipisahkan. Iman kepada Allah, iman kepada malaikat, iman kepada kitab Allah, iman kepada Rasul Allah, kemudian iman kepada hari akhir, kemudian yang terakhir iman kepada qada dan qadar, ya, baik dan buruknya qada dan qadar tersebut tidak bisa dipisahkan. Kesemuanya menjadi satu kesatuan yang harus utuh. Maka kita dikatakan sebagai orang yang beriman, ya. Keimanan kita harus kita pertahankan, harus kita rawat. Nah, kalau kita menyatakan diri sebagai orang yang beriman kepada Rasul Allah, maka kita laksanakan ajaran-ajaran Rasulullah. Contoh salah satunya menuntut ilmu, ya. Rasulullah menganjurkan kita untuk terus tidak berhenti mencari ilmu, menuntut ilmu, mengamalkannya, mengajarkannya, mempraktekannya, ya. Karena dengan ilmu bisa meningkatkan keimanan kita kepada Allah, kepada Rasulnya, ya, kepada malaikatnya, kepada kitabnya, kepada hari akhir, kepada qada dan qadar, sehingga keimanan kita bagus, sempurna keimanan kita. Maka orang yang memiliki keimanan yang sempurna itulah orang yang beruntung, ya. Baik anak-anak, demikian yang dapat Pak Guru sampaikan untuk pembelajaran kali ini. Coba dibaca-baca terus, didengarkan terus, diperhatikan terus ini video berulang-ulang, karena setelah materi ini kita nanti akan siap-siap untuk penilaian harian, ya. Semoga kalian, kita semuanya dalam keadaan sehat walafiat, dimudahkan oleh Allah segala urusannya, kemudian diberikan ilmu yang bermanfaat. Kita akhiri pelajarannya dengan membaca hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.